Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisamaya Safalur Pandia, NPM 1952100026. Perkenalkan, nama saya Rika Nobita Sari Manik, NPM 1915210086. Nama saya Fatia Ulfa, NPM 1915210012. Nama saya Aliza Aditya, NPM 1915210001. Perkenalkan, nama saya Siska Monika Burkaro, NPM 1915210116. Perkenalkan, nama saya Cica Pioka Berpinam, NPM 1915210115. Saya Jureda, NPM 1915210023. Nama saya Cindy Sari Mutiara, NPM 1915210015. Yuk, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Keep watching! Revolusi industri pertama dimulai sejak tahun 1776, di mana mesin uap sudah ditemukan oleh James Watt. Mesin uap ini hanya membutuhkan kayu dan batu bara yang mampu menggerakkan sebuah kapal selama 24 jam penuh. Sedangkan pada revolusi industri kedua, tenaga listrik sudah mulai ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Jadi, mesin uap yang ditemukan oleh James Watt akan digantikan oleh tenaga listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Tetapi di sini, peran manusia masih vital dalam pembuatan barang. Lain dengan revolusi industri ketiga, di mana di revolusi industri ketiga ini peran manusia sudah tidak lagi dibutuhkan karena sudah ada mesin bergerak yang berpikir secara otomatis. Revolusi Industri 4.0 atau disebut Industri Revolution 4.0 telah menjadi perbincangan di berbagai pihak. Industri, perusahaan, dan pemerintah telah gencar mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi ini. Namun sebenarnya, apa itu revolusi industri 4.0? Industri 4.0 pertama kali dicetuskan oleh seseorang berkebangsaan Jerman bernama Stuart Schwartz dalam pertemuan World Economic Forum tahun 2016. Beliau mengatakan pada saat ini kita berada di fase revolusi teknologi yang menggabungkan antara batas fisik, digital, dan teknologi. Atau secara sederhananya adalah revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi berupa kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan telah memberikan potensi besar bagi perusahaan untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerjanya. Bahkan perusahaan besar dunia seperti Amazon, Nestle, Tesla, Adidas, Uber, dan Suzuki telah menggunakan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini perusahaan mereka. Bahkan Indonesia sendiri, untuk operasional pabrik otomotif Suzuki yang berada di Cikarang telah menggunakan kecerdasan buatan. Melihat kecepatan dari otomasi dan teknologi sekarang, memberikan tantangan di dalam dunia perekonomian Indonesia, dikarenakan meledaknya lapangan pekerjaan yang hilang begitu saja dikarenakan digantikan fungsinya oleh AI atau yang disebut dengan robot. Namun, tetap saja ada beberapa profesional atau tenaga kerja yang akan tetap bertahan di era ini. Sebut saja seperti dalam dunia pendidikan, industri kreatif, IT, pelayan kesehatan, manajer, dan jasa konstruksi yang akan tetap bertahan. Mengingat dari kecanggihan teknologi yang berada dalam revolusi industri 4.0 ini memberikan pemerintah ide-ide kreatif seperti Kementerian Perindustrian telah meluncurkan atau menciptakan Make It 4.0 di mana ada 10 prioritas sektor nasional yang akan diluncurkan oleh mereka dalam menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut agar Indonesia tetap bisa menghadapi tantangan yang ada di kedepan harinya. Selamat datang di industri revolusi 4.0. Sektor apa yang memerlukan revolusi 4.0 ini? Salah satu
Sektor yang memerlukan revolusi 4.0 ini adalah pendidikan. Seiring berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang, terjadi perubahan pada tingkah laku dan perilaku manusia dari masa ke masa. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Untuk memiliki SDM yang berkualitas, diperlukan pendidikan sebagai bekal agar SDM mampu bersaing secara ketat. Selain itu, pendidikan seseorang juga berpengaruh pada kesempatan yang diperoleh untuk bisa bekerja di berbagai bidang, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat global. Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam perombakan kurikulum dan tata kelola organisasi dalam sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih fleksibel karena dinilai sudah tepat untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Fleksibilitas yang diinginkan bukanlah hal yang aneh apabila kita melihat kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kondisi geografis yang beragam. Dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan di era modern ini, informasi dan teknologi mempengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat masif. Peran guru yang selama ini satu-satunya penyedia ilmu pengetahuan, di masa yang akan mendatang, peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Pendidikan nilai mengajarkan generasi muda tentang moral yang harus dimiliki. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, di bidang pendidikan, motivasi saja tidaklah cukup dalam mewujudkan cita-cita Indonesia 4.0. Harus ada wujud konkret dan usaha yang keras untuk pemerintah Indonesia dan kita semua dalam menyongsong era digitalisasi. Kita harus berani dan siap, jika tidak maka kita akan tenggelam oleh era erupsi ini. Tentu saja sangat perlu karena bisa kita lihat dari dampak dan manfaat itu sangat mempengaruhi kepada sistem produksi dan ekonomi di Indonesia. Masyarakat juga sudah banyak kok yang merasakan perubahan ini. Contohnya dengan dipermudahkannya sistem transaksi dalam keuangan. Dampak adanya revolusi industri 4.0 pada sektor jasa keuangan di Indonesia ada 6. Yang pertama, menghadirkan fintech sebagai bentuk transaksi digital. Konsep fintech adalah perpaduan dari sistem keuangan dengan sistem teknologi terbaru untuk menghadirkan sistem transaksi yang aman, praktis, serta lebih modern. Yang kedua, memangkas produksi layanan jasa keuangan. Biaya komunikasi, transportasi, dan perdagangan akan terpangkas sehingga logistik dan rantai pasokan global akan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan layanan jasa kepada pelanggan. Teknologi bisa memberikan pelanggan dengan layanan yang lebih baik dengan proses yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah. Yang keempat, memasarkan jasa dengan tepat sasaran. Dengan kita menggunakan internet marketing, produk keuangan seperti reksadana, asuransi saham, dan sebagainya akan dipasarkan dengan tepat sasaran. Dengan menggunakan internet marketing, kita juga bisa mengetahui pola perilaku konsumen di pasar. Yang kelima, menjamin keamanan data. Dengan menggunakan sistem keamanan yang tinggi, data pelanggan akan dilindungi oleh penyedia jasa keuangan. Perusahaan bisa menggunakan layanan cyber security untuk melindungi data dan informasi pelanggan dari
ancaman, penipuan, serta pencurian. Yang terakhir, mengurangi tenaga kerja manusia. Sistem dan teknologi dapat bekerja jauh lebih baik daripada tenaga manusia. Jadi, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh sistem dan teknologi, maka tenaga manusia sudah tidak diperlukan. Langkah ini juga mengurangi resiko human error. Jadi, revolusi industri 4.0 sangat perlu untuk kita, karena mempermudah kita dalam segala hal. Terima kasih. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala yang lebih besar selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Kita tentu tahu, penggunaan bahan bakar fosil bukanlah hal yang ramah untuk lingkungan. Dengan tingginya penggunaan mesin dan juga penggunaan bahan yang diperlukan untuk membuat alat-alat berteknologi tinggi, kelestarian dalam lingkungan akan makin terancam. Dampak revolusi industri di Indonesia ini bisa berisiko menguras para pelaku bisnis kecil yang tidak memiliki investasi besar untuk SDM berkompetensi tinggi. Adapun dampak revolusi industri juga memberikan dampak negatif, yaitu 1. Kebangkrutan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing. 2. Upah buruh rendah. 3. Munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat. 4. Merosotnya sektor agraris. Terlebih, World Economic Forum pada tahun lalu memprediksi bahwa selama 4 tahun ke depan akan ada 75 juta jenis pekerja akan hilang, sebagai penggantinya 133 juta pekerjaan baru akan tercipta sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Kerugian terjadinya revolusi industri pada saat sekarang ini, dampak negatif revolusi industri: 1. Timbulnya diskriminasi sosial di dalam kehidupan masyarakat. 2. Timbulnya suatu kapitalisme dalam bidang perekonomian. 3. Biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak positif revolusi industri 4.0. Pasti teman-teman sih menanya kan, apa sih itu dampak positifnya kalau dibuat revolusi industri 4.0? Emang ada sih keuntungannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi dampak dari revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan. Yang kedua, berkembangnya sistem transportasi. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam segi produksi dan distribusi produksi. Yang terakhir yaitu banyak perusahaan memproduksi barang-barang yang berlimpah dan memberi harga yang lebih murah, sehingga masyarakat yang berpenghasilan di bawah tetap masih bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, setelah kita udah membahas tentang dampak positif, sekarang kita pasti teman-teman nanya, setelah dampak positif apa sih keuntungan yang didapat? Nah, jadi di sini keuntungan yang didapat dari revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, terdapat banyak industri di kota-kota besar. Ini udah jelas ya, kita lihat sekarang. Nah, yang kedua, semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik. Yang ketiga, memudahkan hubungan antara orang yang jauh di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Nah, dan yang terakhir, semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di bagian daerah. Tapi yang keempat ini sih saya sarankan kita sebagai masyarakat atau sebagai pelajar, kita harus bisa melihat atau memilah-milah berita-berita yang ada. Kita kan tahu kan sekarang ini banyak berita-berita yang tersebar tidak faktanya. Jadi hanya banyak media-media yang membuat berita yang sebenarnya belum pasti kebenarannya. Jadi kita harus bisa memilah-milah berita yang ada dan memastikan apakah berita itu betul. Tanggapan pemerintah akan revolusi industri. Pemerintah berwawasan menyongsong revolusi keempat atau dikenal dengan era industri 4.0. Pemerintah berpendapat bahwa revolusi itu akan menghasilkan perubahan besar pada industri di mana Indonesia juga harus siap untuk menyongsongnya.
Dalam upaya pelaksanaannya, Presiden Jokowi telah memberikan 5 mandat percepatan transformasi digital. Pertama adalah percepatan perluasan akses internet, peningkatan dan pembangunan infrastruktur digital. Yang kedua, menurut Menteri Kominfo, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Ketiga, melengkapi regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Dan yang kelima, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia atau digital talent. Menteri Kominfo menyatakan era disrupsi digital menjadikan teknologi informatika dan telekomunikasi sebagai hal yang sangat signifikan, tidak hanya dalam kehidupan masyarakat, tapi juga dalam hal perkembangan ekonomi negara. Menteri Joni menuturkan pada tahun 2045 yang akan mendatang, di usia 1 abad, Indonesia diprediksikan akan menjadi salah satu dari 5 negara ekonomi terkuat dengan PDB yang akan diproyeksikan mencapai lebih dari 9 triliun US dollar. Menurut tanggapan saya tentang revolusi ini, sebenarnya pemerintah itu setuju sama revolusi ini. Soalnya di dunia politik lumayan untung dan pemerintah sudah mempersiapkan revolusi ini. Dan pemerintah yakin dengan menerapkan revolusi industri 4.0 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik. Untuk masyarakat banyak, ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, orang dapat bekerja lebih baik dan waktu yang sedikit, dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara lebih efisien. Kerugiannya, semua pekerjaan rutin akan diemban oleh manusia, akan hilang karena akan dikerjakan oleh penggunaan mesin, teknologi, dan komputer canggih. Kemungkinan besar tenaga manusia akan dikurangi. Jika tidak disikapi dengan benar dan tepat, bisa saja industri 4.0 ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat drastis. Agar tidak menjadi korban hadirnya industri 4.0, kita harus sejak dini mengambil sikap. Salah satunya hal yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan lainnya. Dengan dukungan pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung revolusi industri ini. Mesin, teknologi, dan komputer canggih. Kemungkinan besar tenaga manusia akan dikurangi. Jika tidak disikapi dengan benar dan tepat, bisa saja industri 4.0 ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat drastis. Agar tidak menjadi korban hadirnya industri 4.0, kita harus sejak dini mengambil sikap. Salah satunya hal yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan lainnya. Dengan dukungan pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung revolusi industri ini. Oke, saya akan menjelaskan cara mengatasi revolusi industri. Terjadinya suatu revolusi akan menimbulkan dua hal, yakni kerugian dan keuntungan. Agar kita tidak menjadi korban hadirnya industri, maka kita harus sejak dini mengambil sikap. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan yang lainnya. Hal ini sangat penting agar kita mampu ikut serta dalam industri. Seberapa canggih pun kemampuan komputer dan robot dalam mengambil alih tugas manusia, peran manusia tetap penting, sebagai pengawas maupun dalam hal interaksi manusia dengan ilmu pengetahuan. Manusia akan tetap menjadi yang utama. Jika hanya mengandalkan otot, jelas mesin dan robot lebih mampu. Tapi hal yang menyangkut ilmu pengetahuan dan perasaan masih menjadi kekuatan utama manusia. Oleh karena itu, sebisa mungkin setiap unit usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu beradaptasi dengan hadirnya industri. Thanks for watching guys. Bye-bye.